Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum menyimak videonya, jangan lupa like dan subscribe supaya channelnya semakin berkembang. Pelajaran berharga dari kisah Nabi Hud, alaihi salam. Allah Ta'ala mengutus Nabi Hud, alaihi salam kepada bangsa Ad, generasi pertama yang tinggal di daerah Ahqaf di wilayah Hadramaut, Yaman ketika semakin bertambahnya kejahatan dan kesewenang-wenangan mereka terhadap para hamba Allah Ta'ala. Mereka berkata, sebagaimana dalam ayat, "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?" Quran Surat Fussilat, ayat 15. Selain itu, kaum Ad juga melakukan kesyirikan terhadap Allah Ta'ala dan pendustaan terhadap para rasul. Maka, Allah Ta'ala mengutus Nabi Hud, alaihi salam ke tengah-tengah mereka untuk mengajak mereka agar menyerahkan segala ibadah hanya untuk Allah Ta'ala satu-satunya dan melarang dari perbuatan syirik serta kesewenang-wenangan terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala. Beliau mengajak kaumnya dengan segala cara serta mengingatkan mereka akan berbagai nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan berupa kebaikan dunia, kelebihan rezeki, dan kekuatan fisik. Tapi mereka menolak seruan tersebut dan menampakkan sikap sombong, tidak mau menyambut seruan Nabi Hud, alaihi salam. Mereka bahkan mengatakan, seperti diceritakan Allah Ta'ala, "Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata." Quran Surat Hud, ayat 53. Mereka telah melakukan pendustaan dengan pernyataan ini. Karena tidak ada satu nabi pun, melainkan pasti telah Allah Ta'ala berikan ayat-ayat, yang semestinya dengan ayat itu semua orang akan beriman. Seandainya tidak ada yang menjadi ayat-ayat tanda-tanda kebenaran para rasul tersebut kecuali ajaran agama yang mereka bawa itu sendiri, itu pun sudah cukup menjadi dalil atau bukti paling utama bahwasanya ajaran agama ini berasal dari sisi Allah Ta'ala. Di samping kokoh dan sistematisnya untuk kemaslahatan manusia, kapan dan di mana saja, sesuai dengan situasi dan kondisi, kebenaran berita yang ada dalam agama ini berupa perintah terhadap seluruh kebaikan dan larangan dari segala kejahatan, turut menjadi bukti kebenaran para rasul. Juga masing-masing rasul itu membenarkan rasul yang datang sebelumnya dan menjadi saksi akan kebenaran dakwahnya. Sekaligus membenarkan dan menjadi saksi pula bagi rasul yang akan datang setelahnya. Nabi Hud, alaihi salam sendirian dalam berdakwah. Beliau menganggap mimpi-mimpi kaumnya sebagai suatu kebodohan dan menyatakan mereka sesat, serta mencela sesembahan mereka. Sementara kaum Nabi Hud, alaihi salam adalah orang-orang yang tubuhnya sangat kuat dan suka berbuat sewenang-wenang. Mereka menakut-nakuti Nabi Hud, alaihi salam dengan sesembahan mereka. Bila tidak berhenti berdakwah, niscaya Nabi Hud, alaihi salam, menurut ancaman mereka, akan ditimpa penyakit gila dan kejelekan. Namun Nabi Hud, alaihi salam justru terang-terangan melemparkan tantangan kepada mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku dan saksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan, dari selainnya. Sebab itu kerahkanlah segala tipu daya kalian terhadapku dan janganlah kalian memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Robku dan Rab kalian. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Robku di atas jalan yang lurus." Quran Surat Hud, ayat 54-56. Maka, ayat mana lagi yang lebih besar dari tantangan Nabi Hud, alaihi salam kepada musuh-musuhnya yang sangat menentang seruan beliau dengan berbagai macam cara. Ketika kejahatan mereka telah melampaui batas, Nabi Hud, alaihi salam meninggalkan dan mengancam mereka dengan turunnya azab Allah Ta'ala. Maka datanglah azab tersebut menyebar di seluruh cakrawala. Mereka dilanda kekeringan yang ganas sehingga sangat membutuhkan siraman air hujan. Di saat mereka dalam keadaan bergembira melihat awan tebal di atas mereka dan berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan." Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 24. Allah Ta'ala pun berfirman, "Bukan, bahkan itulah azab yang kalian minta supaya datang dengan segera." Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 24.
Yaitu, kalian minta disegerakan dengan ucapan kalian, datangkanlah apa yang engkau janjikan kepada kami bila engkau orang yang benar. Allah Ta'ala berfirman, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 24-25. Yakni, menghancurkan semua yang dilaluinya. Allah Ta'ala berfirman, yang Allah timpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Quran Surat Al-Haqqah, ayat 7. Maka jadilah mereka tidak ada yang terlihat lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 25. Semua itu terjadi di saat mereka dahulu senantiasa tertawa gembira, berada dalam kemuliaan yang sempurna, kemewahan dunia yang berlimpah, seluruh kabilah dan daerah-daerah di sekitarnya tunduk kepada mereka. Kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala kirimkan kepada mereka angin yang sangat kencang dalam beberapa hari secara terus-menerus agar mereka merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Padahal sungguh azab akhirat itu lebih menghinakan, sedangkan mereka tidak diberi pertolongan. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan, begitu pula, di hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Rabb mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Ad, yaitu kaumnya Hud itu. Quran Surat Hud, ayat 60. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Hud, alaihi salam serta orang-orang yang beriman bersamanya. Sesungguhnya di dalam kisah ini benar-benar terdapat ayat bukti, yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala serta pemuliaannya terhadap para rasul dan para pengikut mereka, pertolongan Allah Ta'ala kepada mereka di dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, hari kiamat. Juga ayat tanda tentang batilnya kesyirikan, serta kesudahannya yang sangat buruk dan mengerikan. Di dalamnya terdapat bukti atas kehidupan sesudah mati dan dikumpulkannya seluruh manusia. Pelajaran penting dari kisah Nabi Hud, alaihi salam. Sebagaimana juga dalam kisah Nabi Nuh, alaihi salam, di dalam kisah ini terdapat beberapa pelajaran yang sama pada semua rasul, antara lain. 1. Allah Ta'ala dengan hikmahnya mengisahkan tentang berita umat-umat yang bertetangga dengan kita di Jazirah Arab dan sekitarnya. Al-Quran telah menyebutkan metode paling tinggi dalam memberikan pelajaran atau peringatan. Allah Ta'ala juga telah menerangkan berbagai pelajaran dengan keterangan yang sebenar-benarnya. Tentunya tidak diragukan lagi bahwa di daerah-daerah lain yang lebih jauh dari kita, di timur ataupun di barat, telah Allah Ta'ala utus seorang rasul kepada mereka. Begitu pula telah dipaparkan bagaimana sambutan, penolakan, atau pemuliaan serta akibat yang mereka terima. Tidak ada satu umat pun melainkan telah Allah Ta'ala utus kepada mereka seorang rasul. 2. Sangat bermanfaat bagi kita untuk mengingat kondisi daerah di sekitar kita serta apa yang kita terima dari generasi ke generasi. Juga apa yang dapat disaksikan dari peninggalan mereka kapanpun kita melewati bekas pemukiman mereka. Kita pun dapat memahami bahasa dan tabiat mereka lebih dekat, membandingkan dengan tabiat kita. Tentu saja manfaat ini sangat besar dan lebih pantas kita ingat daripada memaparkan keadaan umat yang belum pernah kita dengar tentang mereka, yang tidak kita kenal bahasa mereka, dan tidak sampai kepada kita keadaan mereka seperti yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita. Dari sini dapat disimpulkan bahwa mengingatkan orang dengan sesuatu yang lebih dekat dengan pemahaman mereka, lebih sesuai dengan keadaan mereka serta lebih mudah mereka dapatkan, akan lebih bermanfaat bagi mereka dibandingkan yang lain. Tentunya lebih pantas untuk disebutkan dengan cara yang lain meskipun juga mengandung kebenaran. Namun kebenaran itu bertingkat-tingkat. Seorang pengajar atau pendidik, bila dia menempuh cara ini, dan berupaya keras menyebarkan ilmu serta kebaikan kepada manusia dengan jalan-jalan yang mereka kenal, tidak membuat umat lari dari dakwah. Atau dengan suatu metode yang lebih tepat untuk menegakkan hujah terhadap mereka, niscaya akan bermanfaat.
Allah Ta'ala telah mengisyaratkan hal ini pada bagian akhir kisah bangsa Ad. Firman Allah Ta'ala, "Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitar kalian, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang." Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 27. Yakni telah kami sebutkan berbagai macam ayat atau tanda kekuasaan kami, supaya mereka kembali bertaubat. Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 28. Yaitu agar lebih mudah untuk mendapatkan pelajaran. 3. Menjadikan bangunan-bangunan yang besar dan megah sebagai suatu kebanggaan, kesombongan, dan perhiasan serta menindas hamba-hamba Allah Ta'ala dengan sewenang-wenang adalah perbuatan yang sangat tercela dan merupakan warisan generasi yang melampaui batas. Sebagaimana diterangkan Allah Ta'ala dalam kisah bangsa Ad yang diingkari oleh Nabi Hud, alaihi salam. Apakah kalian mendirikan bangunan pada tiap-tiap tanah yang tinggi untuk bermain-main? Quran Surat Asy-Syu'ara, ayat 128. Secara umum bangunan untuk istana, benteng, rumah, dan bangunan lainnya, mungkin saja dijadikan tempat tinggal karena memang dibutuhkan. Kebutuhan itu sendiri beraneka ragam dan berbeda-beda tingkatnya. Semua ini adalah perkara mubah dibolehkan, dan justru menjadi wasilah, sarana kepada kebaikan apabila disertai dengan niat yang lurus. Atau dapat pula dijadikan sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh dan menjaga keamanan suatu daerah, atau manfaat lain bagi kaum muslimin. Ini juga termasuk rangkaian jihad di jalan Allah Ta'ala, berkaitan dengan perintah harus berhati-hati terhadap musuh. Namun, bisa saja itu semua dimanfaatkan demi kesombongan dan kekejaman terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala, atau pemborosan harta yang sebenarnya dapat digunakan di jalan yang bermanfaat. Ini tentu saja merupakan hal yang sangat dicela oleh Allah Ta'ala pada bangsa Ad atau yang lainnya. 4. Pelajaran yang lain bahwa akal pikiran ataupun kecerdasan dan yang mendukung semua itu serta hasil atau pengaruh yang ditimbulkan, betapapun besar dan luasnya, tetap tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya kecuali bila ia imbangi dengan keimanan kepada Allah Ta'ala dan para Rasul-Nya. Sedangkan orang yang menentang ayat-ayat Allah Ta'ala, mendustakan para Rasul Allah Ta'ala, walaupun mendapatkan kesempatan atau diberi tangguh untuk menikmati kehidupan dunia, kesudahan yang akan dia hadapi nanti sangatlah buruk. Pendengaran, penglihatan, dan akalnya tidak akan dapat membelanya sedikit pun jika datang keputusan Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam kisah Ad. Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan kami memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka perolok-olokan. Surat Al-Ahqaf, ayat 26. Dalam ayat lain, karena itu, tidaklah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sesembahan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab Rabbmu datang. Dan sesembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Quran Surat Hud, ayat 101. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Jangan lupa bantu share, like dan subscribe channelnya supaya lebih banyak lagi orang yang tahu tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul dan kisah-kisah Muslim lainnya. Terima kasih.